Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini anak-anak? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat ya. Nah, anak-anak sekalian, jumpa lagi dengan Bu Supri. Anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, marilah kita sama-sama berdoa dulu ya. Semoga pembelajaran hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan kalian mendapatkan kemudahan dalam belajar. Amin. Anak-anak, hari ini kita akan belajar di tema 6, menuju masyarakat sejahtera, subtema 1, muatan pembelajaran ilmu pengetahuan sosial di KD 3.4 dan 4.4 mengenai makna proklamasi kemerdekaan Indonesia. Kita review proklamasi kemerdekaan Indonesia. Anak-anak, kemerdekaan Indonesia yang kita raih, yang kita nikmati sekarang ini merupakan hasil perjuangan para pahlawan kita dan seluruh rakyat Indonesia. Proklamasi kemerdekaan Indonesia diperjuangkan sejak masa penjajahan Belanda hingga penjajahan Jepang. Tentunya kalian masih ingat ya berapa lama Indonesia dijajah oleh Belanda. Iya, 350 tahun atau 3,5 abad yang pada akhirnya pada tahun 1942 kita dijajah oleh Jepang. Pada mulanya Jepang menarik simpati rakyat Indonesia dengan diperbolehkannya pengibaran bendera merah putih dan penggunaan bahasa Indonesia. Yang hal itu pada masa penjajahan Belanda dilarang, tidak diperbolehkan. Anak-anakku sekalian, penderitaan rakyat Indonesia selama masa penjajahan begitu luar biasa menderitanya, baik pada masa penjajahan Belanda maupun masa penjajahan Jepang. Anak-anakku sekalian, sebelum Indonesia merdeka, pada bulan Agustus tahun 1945, Jepang mengalami kekalahan dengan sekutu, di mana ada 2 kota penting di Jepang itu dibom atom oleh sekutu, yaitu tepatnya pada tanggal 6 Agustus tahun 1945, di mana kota Hiroshima dibom atom oleh sekutu, dan tanggal 9 Agustus tahun 1945 kembali kota Jepang yaitu kota Nagasaki dibom atom oleh sekutu. Peristiwa ini membuat Jepang mengakui kekalahannya dengan sekutu, yang secara resmi tanggal 14 Agustus tahun 1945 Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Berita ini terdengar melalui siaran radio oleh para tokoh pejuang kita, yang oleh Sultan Syahrir dan golongan muda digunakan untuk mendesak Soekarno-Hatta untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Agar Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta tidak terpengaruh oleh pihak Jepang, maka golongan muda pada tanggal 16 Agustus tahun 1945 jam 3 pagi atau dini hari itu membawa Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta ke Rengas Dengklok. Jadi tujuan dibawanya Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta ke Rengas Dengklok adalah agar Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta tidak terpengaruh oleh pihak Jepang. Dan perhatikan bagian tabel keempat. Pada tanggal 16 Agustus tahun 1945 malam harinya jam 23.00 atau jam 1 malam, kembali golongan muda membawa Soekarno-Hatta kembali ke Jakarta menuju rumah Laksamana Tadesi Maeda untuk menyusun teks proklamasi. Jadi teks proklamasi dirumuskan atau disusun di rumah Laksamana Muda Maeda, tepatnya di Jalan Imam Bonjol nomor 1 Jakarta. Nah, anak-anak sekalian, adapun naskah proklamasi dirumuskan disusun oleh 3 tokoh, yaitu Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo. Ya, sedangkan tokoh yang lain ada di luar ruangan tempat penyusunan teks proklamasi. Dan inilah hasil rumusan teks proklamasi. Ya.
teks proklamasi ada 2 kalimat. Kalimat pertama diusulkan oleh Ahmad Subarjo, sedangkan kalimat kedua diusulkan oleh Muhammad Hatta. Jadi kalimat pertama yaitu kami bangsa Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaan Indonesia, ini atas usul daripada Ahmad Subarjo. Sedangkan kalimat kedua, hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dalam tempo yang sesingkat-singkatnya, ini adalah usul daripada Muhammad Hatta. Sedangkan Insinyur Soekarno ini adalah yang menulis teks proklamasi. Jadi inilah tulisan tangan Insinyur Soekarno. Kemudian naskah proklamasi ini ditandatangani oleh Soekarno-Hatta atas nama bangsa Indonesia. Setelah konsep teks proklamasi ini jadi, kemudian teks proklamasi disalin, diketik oleh Sayuti Melik. Nah, tanggal 17 Agustus 1945, teks proklamasi dibacakan oleh Insinyur Soekarno didampingi oleh Muhammad Hatta di depan rumah Insinyur Soekarno, yaitu di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Ya, jadi kalian harus bisa membedakan di mana tempat penyusunan teks proklamasi dan di mana tempat pembacaan teks proklamasi. Tempat penyusunan teks proklamasi atau perumusan teks proklamasi di rumah Laksamana Muda Maeda, Jalan Imam Bonjol nomor 1, sedangkan pembacaan teks proklamasi di depan rumah Insinyur Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Setelah pembacaan teks proklamasi tanggal 17 Agustus tahun 1945, hari Jumat, jam 10, ya. Kemudian dikibarkanlah bendera merah putih yang telah dijahit tangan oleh Ibu Fatmawati, istri daripada Soekarno. Kemudian bendera ini dikibarkan oleh anggota atau prajurit peta, yaitu S. Suhud dan Latif Hendra Ningrat. Nah, setelah dikibarkan, kemudian dinyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, kemudian dilakukan pidato singkat tanpa teks oleh Insinyur Soekarno, yang kemudian dilanjutkan pidato oleh Suwiryo, ya, oleh Suwiryo, wakil daripada kota Jakarta saat itu. Nah, anak-anak sekalian, demikianlah proses peristiwa sebelum Indonesia merdeka sampai Indonesia itu merdeka. Nah, anak-anakku sekalian, adapun makna proklamasi kemerdekaan Indonesia, yang pertama adalah proklamasi sebagai puncak perjuangan bangsa Indonesia. Yang kedua, proklamasi sebagai awal terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang ketiga adalah proklamasi sebagai titik tolak perubahan hukum kolonial menjadi hukum nasional. Yang keempat adalah proklamasi menjadi pintu gerbang menuju masyarakat yang adil dan makmur. Nah, anak-anakku sekalian, adapun perilaku positif dalam menuju masyarakat sejahtera sebagai upaya untuk mengisi dan mempertahankan kemerdekaan. Yang pertama adalah melestarikan budaya daerah sebagai akar budaya nasional. Kemudian yang kedua adalah berkompetisi dalam meraih prestasi. Ya, ini bisa kalian lakukan karena kalian sebagai pelajar. Kemudian yang ketiga adalah menggunakan produk buatan dalam negeri. Yang keempat adalah saling menghormati dan menghargai antar sesama. Yang keempat adalah menjaga kebersamaan dan persatuan di sekolah dan di masyarakat. Yang keenam adalah mematuhi aturan yang
berlaku, dan masih banyak lagi perilaku positif lainnya yang bisa kalian lakukan untuk mengisi dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Dan sebagai upaya untuk mengembangkan kehidupan kebangsaan yang sejahtera adalah yang pertama adalah mengembangkan sikap toleransi antar warga negara. Yang kedua adalah pemerataan pembangunan di berbagai bidang, baik itu bidang pendidikan, bidang transportasi, bidang budaya, dan lain sebagainya. Ya, dan pemerataan ini baik di kota maupun di desa atau pedalaman. Yang ketiga adalah memperbanyak lapangan pekerjaan dan fasilitas umum. Demikianlah anak-anak materi pembelajaran di tema 6 hari ini. Semoga pembelajaran ini bermanfaat. Kurang lebihnya Bu Guru mohon maaf. Bu Guru akhiri pelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.